Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Laili Fauzia dari jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 4. Di sini saya akan melanjutkan mereview dua buku. Yang pertama, buku The Histories of Quranic Text dari bab 9 sampai 10 dan buku Rekonstruksi Sejarah Al-Qur'an bab 8. Lalu saja dari bab 9 ada sejarah ilmu tulisan Arab kuno. Latar belakang sejarah karakter bahasa Arab. Asal-usul karakter bahasa Arab sifatnya masih spekulatif dan tidaklah mengejutkan sama sekali tatkala para orientalis membuat rekayasa teori tentang masalah ini. Hal yang sangat menyedihkan, teori mereka sangat rapuh dan tidak tahan uji. Batrek Konder, pengarang sebuah kajian tentang perkembangan skrip bahasa Arab, menyatakan bahwa semua skrip Arab berasal dari alfabet Funicia, karena bahasa Arab tampaknya yang paling jauh terisolasi. Perubahan drastis dalam susunan spatial memberi isyarat bahwa kemungkinan skrip bahasa Nabatean atau Syriac menjadi perantara perkembangan skrip bahasa Arab. Yang kedua ada studi dokumentasi dan inskripsi Arab kuno. 1. Garis yang sama antara bahasa Nabatean dan inskripsi Arab. Di antara ilmuwan terdapat perbedaan pandangan secara umum tentang apa yang menjadi tulisan Nabatean atau inskripsi Arab. Ada sebagian ilmuwan yang menyebutkan inskripsi yang terakhir sebagai inskripsi Nabatean hanya melihat teman kolega yang merevisinya sebagai inskripsi Arab. 2. Dengan bahasa apa orang Nabatean berbicara? Suku ini berbicara bahasa Arab. Dan demikian pula tak diragukan lagi Ismail berbicara dengan bahasa yang sama. Bahasa Arab jumhur kemungkinan kehilangan daya tarik, lalu mereka memolesnya dengan bahasa Arab Quraisy yang mendahulunya hampir sekitar 2000 tahun. Ibnu Usta mencatat pernyataan Ibnu Abbas bahwa yang pertama membuat aturan grammar dan alfabet bahasa Arab tak ada orang lain melainkan Ismail. Bahasa Arab dan tulisannya dalam bentuk primitifnya. Itulah yang melahirkan bahasa Nabatean dan kemungkinan besar muncul sebagai bahasa Syriac. 3. Bahasa Arab kuno memiliki alfabet yang jelas. Ada beberapa inskripsi Arab dan dari abad 6 Masehi yang menyerupai tulisan Arab yang digunakan pada abad pertama Hijrah atau abad ke-7 Masehi. Contoh-contoh yang sama diberikan akan memperlihatkan kemajuan mulai dari sini sampai pada zaman Islam. Inskripsi tiga bahasa sebelum Islam dalam bahasa Arab, yaitu Yunani, Syria di Zabat, dan Suriah Utara, pertanggalan 512 Masehi. 2. Inskripsi bahasa Arab lainnya sebelum Islam di Jabal Asis 150 km ke tenggara Damaskus. Ini bertepatan dengan kira-kira tahun 528 Masehi. Yang keempat, itu ada kemunculan beberapa skrips dan masalah penanggalan mushaf Kufi. Walaupun pada abad pertama Hijrah, skrip Kufi telah mendapat tempat di seluruh negara muslim seperti Mesir, Hijaz, Syria, Irak, dan sebagainya. Inskripsi ini bertentangan dengan Klunder yang menyatakan bahwa semua mushaf Kufi muncul pada abad kedua dan ketiga Hijrah, pada pertengahan abad pertama. Skrip ini sudah terkenal dan dipakai di seluruh dunia Islam, khususnya dalam uang logam, dan tidak masuk akal kenapa harus menunggu 1 abad atau lebih sebelum digunakan dengan penulisan mushaf, padahal mushaf Samarkand yang dikatakan mushaf Utsmani atau pertengahan pertama abad pertama Hijriyah ditulis dalam skrip Kufi. Kemudian pada bab 10 itu ada tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Qur'an.
Kekeliruan yang menahun dan semakin banyak permasalahan yang dihadapi negara-negara yang baru muncul mengakibatkan terjadinya perubahan secara drastis dalam ketentuan ejaan. Berikut tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Yaitu yang pertama ada gaya tulisan pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di Madinah, Nabi Muhammad mempunyai penulisan yang banyak berasal dari beberapa suku dan tempat yang sudah terbiasa dengan dialek dan ejaan yang berbeda-beda menurut adat masing-masing. Yang kedua ada kajian tentang ortografi atau ejaan mushaf Utsmani. Seperti halnya tidak menyebabkan kehancuran teks, melainkan justru menekankan beberapa huruf hidup yang telah ditiadakan atau dibuang untuk penggunaan singkatan. Buku yang kedua ialah Rekonstruksi Sejarah Al-Quran bab 8. Penyempurnaan ortografi Al-Quran dan karakteristik ortografi Utsmani. Dalam ortografi Arab, kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi dalam ortografi Al-Quran, bentuk konteks juga digunakan. Berikut latar belakang penyempurnaan Rasm Al-Quran. Bentuk scriptio defectiva yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ketika itu masih membuka peluang bagi seseorang untuk membaca teks kitab suci secara beragam. Ketika bacaan-bacaan non-Utsmani serta yang dikenal sebagai teksnya sebagai taswif dimasukkan ke dalam pertimbangan, maka perbedaan vokalisasi dan pemberian titik-titik diakritis untuk kerangka grafis senada mengakibatkan munculnya perbedaan-perbedaan. Ada penyempurnaan Rasm Utsmani. Sumber-sumber Islam yang menuturkan tentang upaya penyempurnaan Scriptio defectiva tidak bersepakat tentang pelaku upaya aktualnya. Setelah melalui tahapan-tahapan penyempurna, terutama yang dilakukan oleh Al-Khalil, Scriptia plena seiring dengan perkembangan ragam hot kufi dan nashi mencapai bentuk seperti yang dikenal dewasa ini. Jadi permasalahan yang dihadapi dalam Scriptia defectiva seperti pemberian tanda vokal pendek atau panjang, perbedaan konsonan-konsonan bersimbol sama, pemberian tanda-tanda baca lain semisal syadda, sukun, tanwin telah terselesaikan pada titik ini. Untuk tujuan pengutipan dalam berbagai buku keagamaan, bagian-bagian Al-Quran telah disalin dengan menggunakan pola penulisan gaya baru. Terkadang bahkan dalam bentuk transliterasi Latin. Di Indonesia misalnya juga telah muncul penulisan surat-surat tertentu Al-Quran dalam bentuk transliterasi Latin, sekalipun tetap disandingkan dengan teks beraksara Arab dan terjemahnya. Jadi meskipun dengan penuh kontroversi, Scriptio plena yang mencapai bentuk finalnya pada penghujung abad ke-3 Hijriah akhirnya digunakan hampir seluruh